Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama orang tua kita, Bapak Ismail Umar, kemudian Jaya kita, Zainal Umari, Pak Suhaimi, dan Pak Teguh, beserta segenap calon tamu Allah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita kembali bertemu, dan kalau diingat-ingat, tadi kata Pak Teguh sudah setiap tahun, Pak ya, itu sudah terjadi sejak tahun 2000, Pak. Saya diajak oleh Zainal Umari di Masjid YIN pertama kali, dan beberapa tahun kemudian pindah ke sini Rahmah, dan itu hampir tidak pernah absen kecuali waktu COVID kemarin. Waktu COVID itu ada kaki yang berangkat itu setahun atau 2 tahun, jadi kira-kira sudah 22 kali aku ngomong. Jadi dapat dibayangkan bahwa Ibu rasanya bosan aku ngomong ini kan, 22 kali, bedanya cuma 2, musim panas, musim dingin. Kalau pas musim panas aku ngomong tentang penyakit panas, kalau musim dingin aku ngomong penyakit musim dingin. Tapi istimewanya, itulah keistimewaan haji dan umroh ini, berapapun kali kita ngomong, berapapun kali pun kita tidak pernah bosan. Bahkan kita sebagai orang Palembang kan selalu ada gawe kan, sibuk. Aku berusaha untuk kalau ada jadwal di sini aku tidak pernah melewatkan. Ya, hampir tidak pernah. Kemarin ada undangan, Pak diundang nak ke Jakarta, pokoknya terima beres, Bapak tinggal berangkat. Mohon maaf, aku nak ketemu dengan tamu Allah. Jadi hari ini yang spesialkan di sini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita ketemu diskusi dengan tamu Allah itu, langsung itu dewek yang berangkat. Jadi itu istimewa. Baiklah, kita mungkin pergi kemana-mana, tidak pernah kita cerita. Tapi kalau kita pergi haji, langsung tidak habis-habis cerita. Ya, nanti Bapak dan Ibu rasakan ya. Dan beberapa tahun belakang ini, setiap 10 tahun ini, rasanya sudah lebih mudah. Kenapa? Rata-rata sebagai besar kita, itu sudah pernah pergi umroh. Ya, kenapa? Karena waktu haji kita kan lama waktu dulu, jadi banyak yang umroh duluan. Jadi sudah mengenal seluk-beluk mengenai Mekah, mengenai Madinah, mengenai perjalanan, jadi tidak begitu sulit. Tapi walaupun demikian, kita nanti akan diskusi. Saya akan mungkin membuka lebih kurang setengah jam. Nanti kita persilahkan, kita akan diskusi tanya jawab. Aku bayang Bapak dan Ibu rasukan, pengen diskusi, silahkan ditanyakan. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, setiap saya memulai ceramah tentang kesehatan haji ini, mohon maaf ini kebetulan ada Zoom juga, ada report pasien, ya, jadi agak terlalu sedikit. Saya selalu memulai dengan potongan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Dan itu saya yakin kita sudah mengetahui semua, sudah mendengar semua. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan pada semua manusia menunaikan ibadah haji kepada yang mampu. Nah, mampu di sini yang harus kita perhatikan. Ya. Mampu ini paling tidak ada 3 hal mampu. Yang pertama tentu mampu dari segi biaya. Jadi kalau kita tidak punya biaya, itu belum wajib. Yang kedua mampu dari sisi keamanan. Oh, ternyata di Arab Saudi aman, tidak ada perang, pesawatnya juga bagus, cuaca bagus, itu kita sebut sebagai aman. Juga aman ini dalam hal adanya penyakit menular. Kalau lagi penyakit menular macam COVID kemarin, di stop kalau ya, banyak orang-orang terbatas di Arab Saudi yang boleh. Ya. Itu termasuk.
Dan yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kemampuan dari sisi individu kita, yaitu dari sisi kesehatan. Jadi apapun yang sudah kita siapkan ini, kalau suatu waktu kita tiba-tiba sakit berat, kita dapat berat. Jadi oleh sebab itu kita akan diskusi tentang kesehatan khusus hari ini, ya, supaya keberangkatan kita itu akan lolos, mampunya lempeng dan balik dalam keadaan selamat. Walaupun mungkin ada yang berniat untuk meninggal di tanah suci, ya silakan baik berniat boleh, gitu ya. Tapi biasanya keluarga menginginkan itu pergi sehat, di sana sehat, balik dalam keadaan sehat, membawa jadi itu cita-cita seluruh keluarga. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan khusus tahun ini, jadi walaupun sudah 24 kali itu, baru sekali ini direkam. Jadi nanti mungkin akan kita masukkan ke YouTube. Siapa tahu bapak-bapak itu pengen terdengar lagi, masuk kita lihat di YouTube, ya. Boleh di YouTube Al-Rahma, mungkin di YouTube aku, ya. Karena banyak pengalaman-pengalaman selama ini bapak ibu, tadi itu sudah di nomor telepon, tidak jarang waktu di tanah suci dia WA aku, dok aku minta tuh mama jangan mengobati. Nah, biasanya insya Allah akan aku jawab dengan sebaik-baik. Bahkan ada yang nyatu aku mau melok pergi, dok dokter di mana gitu ya, aku nak ketemu gitu ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini aku diajak oleh bapak itu begitu dong ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kita langsung ke fokus. Ada 3 bahasan kita pada hari ini, yaitu persiapan sebelum, kemudian apa yang kita lakukan sewaktu di sana, dan apa yang kita lakukan sesudah hari ini. Ya, jadi 3 hal ini yang akan kita diskusikan. Kita mulai dari hal yang pertama, apa persiapan yang harus kita lakukan tentang kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah belajar mamano tarbiyah, mamano doa-doa waktu di sana. Tapi ini insya Allah akan banyak kita lakukan kalau kita, ya, jadi harus kita persiapkan. Dalam hal persiapan ini, pemerintah sudah mewajibkan kita harus pemeriksaan kesehatan. Biasanya ada 2 tahap pemeriksaan kesehatan. Tahu dengan menteri baru ini mungkin nambah 3 tahap kita tahu, ya. Tapi intinya pemeriksaan kesehatan ini yang paling penting satu adalah mengenal bagaimana diri kita sendiri. Itu bedanya dengan pemeriksaan kesehatan kalau kita nyalon jadi pegawai. Kalau kita nyalon jadi pegawai, kalau pajak seluruh penyakit itu sembunyikan supaya kita diterima. Tapi kalau ini, kalau pajak seluruh penyakit itu sampaikan ke dokter, supaya pajak diobati. Dok, aku nyadu panu di sini dok, dan gitu ya, sampaikan. Nanti susah juga di sana kan, pas nak sholat bergaru terus kan, ada kurang, ada panu, ada asma, ada segala macam dia tahu. Aku sakit kaki, sakit jantung itu lanjut dia tahu kan, itu beda. Supaya nanti dokter dan petugas kesehatan akan memberikan bimbingan. Sebaiknya bapak begini, ibu begini, bawa obat ini, ya. Yang untuk diketahui bapak-bapak dan ibu, tidak ada sekalipun niat dokter dan petugas kesehatan untuk menghambat bapak-bapak dan ibu untuk. Jadi kalau pajak dokter itu mendoakan mudah-mudahan bapak sehat, ya. Dan satu hal yang harus diingat, kadang-kadang kejadian di sana itu tidak sama dengan kejadian di sini. Di sini dia sehat, buah sehat, segar bugar, masuk dedah, masuk ke ayam sakit. Banyak pengalamannya, ya. Sebaliknya, terutama untuk orang tua, di sini dia sakit-sakitan terus, pas mulai pakai baju yang begitu, sehat segar bugar. Jadi jangan sinis, bagi yang sakit sekarang masih ada waktu, 3-4 bulan lagi kita harus persiapkan. Kemudian bagi yang sehat sekarang, jangan sombong. Karena penyakit ini bisa datang kapan baik.
Ya, jadi harus betul-betul menjaga kesehatan, kemudian turuti apa yang disarankan oleh dokter. Kalau misalnya besok, ya. Kemudian ada waktu sekitar 4 bulan lagi itu untuk makan obat. Ya, kalau ada yang sakit jantung kita kurangi, ada yang sakit bidang kita perbaiki, gitu ya. Itu kira-kira gambaran untuk pemeriksaan kesehatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ialah biasanya dokter akan menganjurkan untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini tidak ada lain alasannya adalah untuk mencegah kita terserang dari penyakit. Ada vaksinasi meningitis. Karena meningitis karena di sana banyaknya kejadian meningitis. Tapi ingat dulu pada jamaah yang kecelakaan mobil, pas periksa ke dokter di sana ternyata meningitis. Diusut-usut ternyata dia pejabat. Waktu di sini vaksin dia cuma dapat surat baik. Jadi anggaplah memang ini untuk kepentingan kita. Jadi memang betul-betul kita lakukan. Ada vaksin tambahan, influenza, pneumonia, silakan baik kalau memang ada. Ya, karena itu akan sangat menolong kita supaya kita terhindar dari penyakit yang berat. Ada yang ngomong, dok, aku sudah vaksin influenza, kamu masih batuk pilek, ya? Nah, aku ngomong, bapak kalau nggak batuk pilek pergi ke sana, jadi untuk. Karena hanya untuk yang tidak mudah untuk pilek. Yang kadang-kadang untuk beda satu, gitu kalau kita ngomong. Ya. Jadi itu hal yang wajar, apalagi cuacanya ekstrim, orangnya ramai. Jadi kalau kita semakin dekat musim haji itu di Masjidil Haram maupun di Nawawi itu, batu itu bisa sambutan. Itu begitu ya. Jadi betul-betul inilah kondisi saat ramai-ramai. Ya, jadi ini guna vaksin. Yang kedua, yang ketiga, yang juga sangat penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita masih ada waktu 4 bulan. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh di sini? Yang pertama sekali yang sangat penting adalah olahraga. Karena kita ketahui bersama bahwa haji ini adalah ibadah fisik. Jadi orang-orang yang biasa olahraga sampai di sana dia akan kesulitan. Jadi usahakan olahraga, ada yang senam, ada yang jalan jauh, gitu ya. Itu sangat diutamakan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau yang sakit jantung, mungkin olahraganya sebaiknya. Dan itu persiapkan. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah makan yang seimbang. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Persiapan ini, kalau kita misalnya terlalu gemuk, kita kurus. Kalau terlalu kurus, kita gemuk dan sedikit. Biasanya konsultasi dengan kesehatan, nanti dia akan bantu waktu 4 bulan. Karena kalau gemuk kita susah berjalan, kalau kurus aku angin kita goyang. Ya. Jadi memang seluruhnya harus kita optimalkan. Itu. Kemudian yang ketiga, daya tahan tubuh ini membiasakan diri dengan berbagai kondisi. Bapak, ibu, kita di sini mungkin hidup kedua baik, laki bini. Di sana kita berkumpul selanangan seperti Noah. Hobi masing-masing. Ya, ada yang hobi lampu mati, ada yang hobi lampu gelap tidurnya, kalau lampu terang pun pakai tidur. Ya, ada yang hobi dingin pakai AC, ada yang tak tahan. Ya, semakin tua kita biasanya semakin tak tahan dengan AC. Itu dengan budak muda tak banyak tidur kalau tak pakai AC. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus membiasakan diri dari sekarang. Coba pas lampu terang, itu diusahakan. Dan kalau yang ngorok, nah itu yang susah. Ya. Kalau yang ngorok bagusnya, kalau kita digabung sama-sama yang ngorok. Jadi nanti ada pemenangnya, kompetisi ngorok. Ya, gitu. Karena apa? Karena ada uang yang tidak pajak hidup kalau dengan uang ngorok. Nah sekarang bapak-bapak ibu yang tidak pajak hidup dengan uang ngorok ini latihanlah, jadilah kawan-kawan yang ngorok gitu. Aku harus bisa istirahat dengan segala kondisi. Aku ingat bahwa pada ibu waktu saya masih kecil SD, saya senang dengan kalau ibu saya ngorok. Kenapa? Kalau dia lagi sakit, demam, aku sangat senang kalau dia ngorok.
pelatih masih hidup. Dan itu dalam artian yang masih kecil ya. Jadi betul-betul kita menyesuaikan diri dengan segala kondisi, itu latihannya sekarang. Jadi bukan, apalagi latihan dengan mencium bau-bauan. Ada yang bau pacok, ada yang bau apison segala macam itu banyak yang tahan dan alat. Jadi kita latihan dan berusaha kita dari sebagai pribadi jangan membawa penyakit, jangan membawa gosok-gosokan yang banyak bau-bauan itu, karena itu mengganggu orang lain. Kalau bisa yang ngorok tadi, latihan sekarang supaya jangan ngorok. Ada alatnya sebetulnya, berobat ke dokter THT kalau dalam ngorok, ya. Itu kira-kira main. Jadi kita saling, yang kita membiasakan diri dengan kondisi yang bagus, yang umum lain harus berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang lain. Apalagi kalau mundur kan, di sana paling nggak boleh mundur, merokok. Jadi latihanlah sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak terutama latihan untuk tidak merokok. Karena di sana tidak boleh, kalau ketahuan bisa menunduk, ya. Di ruangan pun, ruangan AC merokok sama susah. Atau mau tidak pakai apa-apa, kalau tidak merokok, itu latihan mulai sekarang untuk tidak merokok. Mudah-mudahan dengan latihan tidak merokok ini selanjutnya juga tidak akan merokok. Nah, yang keempat persiapan itu adalah persiapan mental. Ya, persiapan mental ini sangat penting. Penyakit tadi bapak dan ibu ada 3 gitu. Penyakit fisik, penyakit mental, dan penyakit sosial. Perubahan mental inilah yang harus kita jago dari sekarang. Itu suami istri. Itu dan orang lain itu lain. Yang namanya orang rame kan pasti tadi yang sudah ngomong banyak kendala kan, banyak rasa yang beda. Kita harus siapkan. Kadang-kadang ada orang yang motif terus ngatur terus kita ibadah. Tujuan kita adalah ibadah. Jangan kita balas ngatur. Jadi perubahan sosial ini kadang-kadang mempengaruhi ibadah itu. Kalau kita sudah mulai kesel waktu 30-40 hari ini rasanya beratnya. Tapi kalau kita mulai senang, gembira, insya Allah waktu 40 hari ini adalah waktu yang tidak terhingga gembiranya. Itu pernah pergi kemana-mana, bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan inilah perjalanan yang paling besar. Perjalanan memenuhi panggilan Allah. Itu gembiranya. Kita tidak mikir lagi siapa Prabowo, apa gitu. Ibadah makan tidur, kan? Kaki lagi yang senang dibalik itu. Ya, tapi kalau kita tidak senang, maksudnya. Nah, bapak-bapak ini peringatan lagi. Di sana banyak penjinoan. Kadang-kadang tidak tahu kenapa tiba-tiba misalnya naksir dengan cewek lain kan. Syukur kalau cewek yang itu taksir ini masih jadi seru jando. Kadang-kadang lagi di wong gitu kan, berbala. Jadi jangan ingat kita pergi berdua, bahagiakan kita sama-sama. Itu di sini kita tahu. Sama banyak yang kita cobaan yang harus kita. 4, ya, 4 untuk sekarang waktu di ya, itu dengan sebagai persiapan itu insya Allah itu akan semakin sehat. Tapi tidak jarang loh itu perjalanan yang cukup lama menunggu, ya, perjalanan 8 jam, itu kadang-kadang 5-6 jam, ada di 10 jam, itu membuat kita lelah. Jadi saya selalu mengatakan perjalanan kita ini kadang-kadang membuat kita lelah dan juga stres. Nah, perhatian untuk kita yang membawa orang tua. Ya, perhatian yang membawa orang tua, kita bersyukur, alhamdulillah, bahwa kita bisa beribadah mengajak orang tua. Tapi jangan dilupakan bahwa orang tua ini fisiknya sudah mulai lemah. Jadi sering-sering ditanya, kadang-kadang orang tua itu banyak terdiam. Banyak nak makan dah, nak minum dah, nak kencing dah, nak fisik, itu ditanya. Penyakit orang tuanya kalau dilakukan ini adalah geser. Biasanya kalau paper segala macam itu lah persiapan 8 jam. Itu ya. Sampai di sana
lagi siapa diri kita, mampu Kita jangan menyamakan dengan orang lain. Orang lain kita apakah kita jangan begitu. pernah malam yang dua sudah sama, alhamdulillah bagus itu. Ibadah yang sesuai dengan kemampuan. Karena masing-masing kita sudah dibekali dengan penyakit. Ya. Dan penyakit ini biasanya sudah dibekali dokter waktu pendahuluan kemarin dengan obat-obatan. Jadi jangan lupa persiapan obat-obatan ini selama kita di sana 40 hari. Ya. Jangan berharap nanti di sana banyak obat-obatan. Banyak memang. Cuman gara-gara kita beli obat, itu lagi tidak jadi beli apa. Gitu ya. Belum tahu. Dan merek obat di sana belum tentu sama dengan obat yang di sini. Jadi sudah dipersiapkan, kita jaga kondisi di sana, itu yang pertama. Menjaga kondisi kesehatan semalam gitu. Yang kedua, ialah menjaga daya tahan kita lebih. Ya, ada 4 hal untuk menjaga daya tahan ini. Cukup tidur, makan yang cukup, ya, tidur tadi sudah kita diskusikan, itu lah biasa. Aku nak tidur, pokoknya nyingkuk bantalnya aku tidur, nah itu bagusnya. Ya, tapi kalau pas nyingkuk subuh, kita bangun. Karena kan tidak bangun-bangun gitu ya. Tuh. Kemudian makan dan minum yang cukup. Ada yang ngomong, kalau dokter salah itu seluruh makanan itu bau arah, gitu ya. Bau arah tadi. Tidak nafsu makan, jangan. Anggaplah makanan itu sebagai obat supaya kita kuat, tujuannya supaya kita bisa ya, kuat dan bisa. Jadi daya tahan kita kuat, makan obat-obat, makan vitamin. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Ya, ingat itu rame-rame di sini. Jangan kalau di sini mungkin ada yang bersihkan tempat kita tidur, jadi kita jaga kebersihan, mandi sering-sering, misalnya walaupun sana susah baju, misalnya, dan jangan lupa mencuci tangan. Ingat, aku rasa sudah kita mengerti seluruhnya waktu COVID kemarin. Mencuci tangan, jangan sampai kita sudah salaman, tangan ini ke mulut atau terutama ke hidung, dan itu dong. Kalau kebetulan kawan kita kena flu, itu salaman itu ke hidung, insya Allah kita juga akan kena. Ya, jadi harus betul-betul dijaga soal kebersihan. Kalau ada di antara satu kamar itu yang flu, itu kalau bisa bergeser. Jangan jauh sedikit, jangan dekatkan kalau flu, kalau besok hidungnya bisa berbalik ke sebelah. Sikok kepala di sini, sikok kepala di sini. Ya. Terus terang pengalaman COVID ini bapak-bapak ibu, aku di rumah baik, kalau di antara aku atau ibu yang flu, biasanya kami membalikan. Atau kadang-kadang pindah ke bed yang lain. Ya. Kenapa? Karena mudah sekali penuh. Jadi faktor kebersihan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita harus mencegah diri dari penyakit-penyakit menular. Di sana banyak tadi sudah ngomong meningitis, ya. Di sana itu berkumpul seluruh negara. Di sana ada yang namanya MERS. MERS ini adalah Middle East Respiratory Syndrome. Hampir mirip-mirip COVID kemarin. Dan sayangnya MERS sana masih tetap ada. Yang paling banyak MERS ini adalah katanya di Kunto. Jadi silakan kalau nanti ziarah segala macam, jangan terlalu dekat dengan nanti kita bawa penyakit MERS. Dan selalulah siap masker. Kalau ada orang ramai, jadi masker ini betul-betul bisa menjaga kita dari tertular. Supaya umum jangan ada lemak kita pakai masker, itu yang ngomong maaf saya kurang sehat, tidak betul. Jangan ngomong ke bapak tidak sehat. Jadi aku pakai masker, jangan ngomong itu dibalik. Aku terus terang 30 tahun lalu kalau mau kami pakai masker. Ya. Jadi betul-betul masker ini sangat menolong kita. Dan kalau dalam keadaan panas tinggi, masker ini sangat penting untuk mengurangi penguapan. Ya, penguapan dari hidung dan nah.
khusus untuk tahun ini masih musim panas ya. Ya, jadi persiapanlah di samping obat-obatan tadi adalah untuk persiapan musim panas. Jadi Bapak itu ngomong pancaroba, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Pancaroba ini bukan dari cuaca, Bapak Ibu, tapi juga pancaroba. Sebentar marah, bentar senyum gitu ya, jadi jago. Musim panas yang paling penting jangan terlalu ekspos ke daerah-daerah yang terbuka. Jadi kalau kita tempat terbuka, usahakan pakai tutup kepala, pakai topi, pakai apapun dan pakai payung. Nah, aku ingat masalah payung ini Bapak dan Ibu. Ini penanda yang paling bagus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita terpisah. Misalnya di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu terpisah bapak dan ibu pas keluar mana mobilnya gitu ya. Memang sebetulnya jamaah Indonesia itu paling terkenal dengan tando-tando. Ada pakai shawl, ada pakai macam-macam di tando, tapi kadang-kadang itu lupa. Jadi aku pengalaman sebetulnya payung inilah penando yang paling bagus. Kalau payungnya betul-betul khas, gitu. Kita tahu, oh itu payung ini aku, ya. Nah, jadi bagusnya kalau misalnya Ar-Rahmahnya ada payung khusus, gitu kan, yang warnanya sama. Jadi tinggal tunjuk merek deh, 01, 02, itu nomor 08 ini aku, itu 010 laki aku, dan seperti itu bagusnya dari jauh. Kalau memang itu penanda payung. Payung ini sangat penting, demikian juga dengan topi, dengan yang lain-lain, dan jangan lupa minum. Walaupun kita tidak merasa minum kan. Penyakitnya pada ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling takut minum. Karena takut kencing. WC-nya jauh. Kotor gitu ya, nggak tahan. Dalam hal ini minum dan berniat. Jangan mikir tentang kencing terus. Doa, ya Allah, aku minta ibadah, mohon dijatuhkan asuh dari ini, ketut dan segala macam. Insya Allah itu akan terjadi. Jangan lupa minum, jangan di udara terbuka, kemudian siapkan selalu kalau bisa pas nak pergi minum, pas di masjid nak minum, jam-jam terserah nak minum dingin atau panas sesuai dengan kebiasaan. Kalau tidak biasa minum dingin, jangan minum dingin, ada ya. Nah sedikit, tapi sekarang sudah lebih jelas ya. Antara gelas yang ini dan gelas yang kanan itu beda. Yang kanan itu yang bersih, yang kiri yang sudah dipakai. Nah, jangan kita membalik itu. Kadang-kadang kita sudah minum, kita balikin dulu ke situ. Gitu. Kita balikkan ke sini. Atau bacaannya di situ. Sebetulnya cuma sayangnya bahasa Arab yang tidak mengerti. Ya, ada nazifah, ada apa, di sini sudah dipakai, gitu ya. Intinya seperti itu. Itu kira-kira selama di sana. Dan yang terakhir, apa yang akan kita lakukan setelah kita balik ke sini nanti. Ya. Yang kita lakukan sederhana. Karena biasanya kita balik itu bapak-bapak dan ibu membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu berupa makanan, pakaian, hiasan, dan penyakit. Jarang nian, uang yang balik ke sini, warungnya tidak parau, tidak batu. Tadi kita harus sepakat ya, cuma untuk yang kita dapat. Ya. Jadi, walaupun kita sampai di sini biasanya udah kapal segala macam, ingat itu bawa penyakit, bawa virus. Jadi kalau memang sakitnya biasa-biasa baik, jaga jarak, tetap ya. Kita tahu karena itu jangan itu menularkan karena itu. Kalau kita sakit berat, itu periksa dulu. Dan kalau sudah fit, alhamdulillah sehat. Jadi itulah mungkin yang dapat aku sampaikan. Sementara nanti silakan diskusi. Nah, sampai jam berapa silakan. Ya, tapi aku nak balik. Ya. Terima kasih. Untuk yang kurang saya mohon maaf. Kadang-kadang mungkin salah kata. Karena kata inilah yang buat Bung Saro ini. Ya. Kemarin gara-gara mengikat kata tukang SP lebih berat. Ya, jadi mohon sekali lagi jaga diri, jaga kata-kata. Ibu-ibu terutama, ibu-ibu kan tidak ngomong. Kita ngomong besar dikit kata oh ibu itu sombong, kita ngomong sedikit, oh ibu itu apa gitu dan yang betul hati-hati dengan kata-kata. Bila itu kembali saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.